Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Puspita Fatikasari dari Prodi Manajemen Universitas Primagraha. Di sini saya bertujuan membuat video yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Hai, di dalam video ini saya akan menceritakan hasil karangan esai saya yang berjudul Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. Pelecehan seksual dapat terjadi di mana dan kapan saja, termasuk di lingkungan kampus. Pelecehan seksual adalah perlakuan diskriminatif dan mungkin ada detail pemaksaan tanpa persetujuan korban untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya seperti pelecehan seksual. Pelecehan seksual biasanya terjadi di tempat-tempat yang dipandang aman, seperti sekolah, kampus atau universitas, asrama mahasiswa, dan tempat kerja. Pelecehan seksual dilakukan tanpa pandang bulu. Masing-masing dapat berubah menjadi korban maupun pelaku. Tindak pelecehan dan kekerasan seksual yang dikutuk semua pihak ini tidak hanya terjadi di kawasan rawan, namun juga kerap terjadi di lembaga-lembaga pendidikan yang seharusnya syarat dan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kesusilaan. Institusi pendidikan tinggi, kasus pelecehan seksual, bahkan ada tanda-tanda peringatan bahwa kasus-kasus pelecehan seksual saat ini semakin meluas. Banyak kasus pelecehan seksual terjadi di kampus, namun disembunyikan atas nama baik kampus. Tindakan pelecehan seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang yang terdiri ada 3 dimensi, yaitu yang pertama, pelecehan gender yang merupakan perilaku yang merendahkan perempuan secara seksual, seperti membuat lelucon atau komentar tentang perempuan sebagai objek seksual, atau memamerkan atau menunjukkan foto perempuan sebagai alat hubungan seksual. Ucapan atau bahasa yang secara seksual mengejek penampilan, bentuk tubuh atau pakaian seseorang, dan menampilkan atau menyebarkan pornografi. Yang kedua, perhatian seksual yang tidak diinginkan terdiri dari perilaku merendahkan perempuan dan menjadikannya sebagai objek seksual, seperti upaya pemaksaan untuk membangun hubungan romantis, menyentuh bagian tubuh yang tidak diinginkan, mengirim pesan email cabul atau bernuansa seksual. Dan yang ketiga, pemaksaan seksual yang umumnya berbentuk suap atau ancaman seperti pemaksaan tindakan seksual dengan imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan atau pendidikan korban. Ibarat gunung es, kasus pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi ternyata sangat meluas. Di luar kesan bahwa perguruan tinggi aman-aman saja dari kemungkinan terjadinya tindak pelecehan seksual. Ternyata di balik itu tidak sekali dua kali tindak pelecehan seksual yang dialami para mahasiswi kampus, terutama dari para dosen maupun pejabat kampus. Kekerasan seksual adalah sumber ketakutan tersendiri bagi perempuan. Hal ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja perempuan berada. Banyak pengaruh yang dirasakan oleh perempuan saat mereka mengalami pelecehan seksual seperti berdampak pada gangguan mental dan psikisnya. Potensi terjadinya kekerasan seksual sangat besar, dapat terjadi di mana dan kapan saja, baik di ruang privat atau publik termasuk di perguruan tinggi. Berdasarkan penelusuran data melalui media online, dosen, tenaga pendidikan, karyawan, dan mahasiswa. Dilihat dari sifat pelaku, kekerasan seksual dapat dilakukan melalui siapa saja, termasuk orang yang terlihat agamis, sopan, cerdas, dosen senior, pejabat di kampus, dan dosen publik figur yang aktif dalam organisasi sosial, keagamaan, maupun senior dan seangkatan. Umumnya, pelaku dikenal dengan baik oleh korban, sehingga korban tidak mencurigai pelaku. Pelaku cenderung melakukan kekerasan seksual berulang kali terhadap orang yang berbeda, sehingga media massa menyebut pelaku kekerasan seksual dengan sebutan dosen predator atau dosen mesum. Di lingkungan kampus, bukan rahasia lagi bahwa posisi dosen umumnya sangat superior dan menempatkan posisi mahasiswi yang tidak berdaya dan lemah ketika berhadapan dengan ulah sebagai oknum dosen yang cabul. Pada saat ketika mahasiswi
sedang berkonsultasi, mengikuti ujian dan sebagainya, sering dimanfaatkan oleh para dosen yang nakal untuk melakukan aksi bejat dan nafsu mereka yang tidak terkendali. Mahasiswa yang lemah biasanya tidak mampu menghindar dan menjadi korban ulah dosennya yang melewati batas kepantasan dan moralitas. Kedua, berkaitan dengan dosen atau pejabat kampus yang berhak dan berwenang memutuskan kelulusan mahasiswi, menentukan besar kecilnya nilai mahasiswi, dan sebagainya. Ketika mahasiswi tidak mampu mempertahankan integritasnya, bukan tidak mungkin mereka untuk melakukan tindakan jahatnya terhadap mahasiswi dengan iming-iming mendapatkan nilai yang baik. Ketiga, berkaitan dengan jebakan dan peran pelaku yang menjamin memberikan keuntungan kepada korban. Meskipun sekarang tidak semua dosen akan menyalahgunakan kekuasaannya, akan tetapi hal tersebut tidak dapat diingkari begitu saja, khususnya dalam relasi gender antara dosen laki-laki dan mahasiswinya. Dalam lingkungan pendidikan tinggi, pelecehan seksual terjadi jika pihak yang memiliki kekuasaan berperilaku pada tindakan seksual dan menimbulkan rasa tidak aman dan kurangnya bagi yang tidak memiliki kekuasaan. Mengingat adanya pelecehan seksual yang terjadi di kampus, baik itu dilakukan oleh pegawai, dosen, ataupun mahasiswa sekalipun yang diakibatkan adanya ketimpangan kekuasaan dalam relasi gender, maka perlu ada kebijakan institusional untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, agar hal tersebut tidak terjadi pada perempuan yang akibatnya berdampak pada mental dan psikisnya. Adanya kebijakan ini sangat penting karena selain menjaga nama baik kampus, tetapi juga melindungi hak orang lain. Oleh karena itu, kekerasan seksual di kampus ibarat gunung es yang baru terungkap. Jika ada mahasiswa yang berani melaporkan atau menceritakan kejadiannya, satu orang yang berani berbicara, maka keberanian akan muncul dari korban lain. Menyuarakan kekerasan seksual merupakan hal yang perlu dilakukan oleh korban. Namun, meski mengalami pelecehan seksual, masih banyak perempuan yang memilih untuk diam. Bahkan, Komnas HAM Perempuan telah menegaskan bahwa bersuara atas kekerasan seksual bukanlah aib. Bersuara atas kekerasan seksual adalah usaha untuk menjaga harkat kemanusiaan perempuan dan meneguhkan keadilan bagi korban. Untuk itulah perlu mendukung korban kekerasan seksual ketika mereka ingin angkat bicara. Keberanian korban untuk menjelaskan dan melaporkan kasus kekerasan seksual kepada pihak lain dapat menjadi pintu pengungkapan terkuaknya kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Dari cerita korban media online, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh korban untuk mencari perlindungan, baik sendiri maupun dari perantara orang lain, seperti meminta bantuan orang lain, melaporkan kasus ke organisasi intrakampus, dan melaporkan insiden kepada penjabat kampus. Untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi, dapat melakukan berbagai cara, seperti menyebarkan informasi tentang anti kekerasan seksual melalui berbagai media, meningkatkan pemahaman melalui kuliah, seminar, diskusi, dan pelatihan, serta memperluas kajian tentang kekerasan seksual, dan integrasikan nilai, menyediakan tata ruang dan fasilitas yang aman, nyaman, dan ramah bagi laki-laki dan perempuan, dan menyediakan anggaran untuk penanganan korban. Adapun penanganan kasus kekerasan seksual berdasarkan sepenuhnya pada perlindungan, keadilan, dan keberhasilan hak-hak korban, serta memberikan hukuman setimpal kepada pelaku agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta tidak ada korban lagi dalam kasus yang sama. Mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi harus diperhatikan, akan tetapi harus dibarengi dengan birokrasi yang baik dan sumber daya manusia yang memadai. Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan dan budaya kampus yang ramah gender, terbebas dari kekerasan seksual. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan kesadaran untuk memahami jenis-jenis kekerasan seksual. Perubahan mindset yang responsif dan menghargai korban untuk dapat memberikan keadilan dan keselamatan bagi korban. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Dan semoga karangan esai saya ini dapat berguna bagi mahasiswi kampus Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.